Yang pertama teman-teman, di sini ada pisang yang sudah hampir busuk, udah matang banget ya teman-teman, tapi nggak sampai kecut ya. Ini aku pakai pisang uli. Ini aku hancurkan menggunakan garpu, boleh juga menggunakan blender teman-teman. Tapi menurut aku kalau misalkan pakai garpu kayak gini, itu nanti akan ada potongan-potongan pisang yang akan dimakan setelah matang dan rasanya akan jauh lebih enak. Nah, ini dihaluskan seperti ini teman-teman. Untuk pisangnya bebas pakai pisang apa aja, yang penting ketika dikukus pisangnya tidak menimbulkan rasa pahit. Ini sudah selesai, aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 7 sampai 8 sendok makan gula pasir dan kemudian aku masukkan 2 butir telur. Untuk gula pasirnya 80 gram ya teman-teman, dan di sini ada vanila cair, atau teman-teman kalau nggak ada boleh pakai vanili bubuk ya. Secukupnya aja supaya tidak bau amis dari telur. Ini aku aduk, aku kocok sampai gulanya larut. Untuk resep lengkap teman-teman silahkan cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Oke teman-teman, ini sudah larut sampai berbuih seperti ini. Kemudian aku lanjutkan masukkan pisang yang sudah dihancurkan tadi. Kemudian ini aku aduk sampai merata. Ini langsung dimasukkan semua ya teman-teman. Dicampur sampai rata. Setelah rata, kemudian aku akan masukkan bahan yang lainnya. Untuk bahan lainnya di sini ada tepung terigu 12 sendok makan atau 120 gram. Ini diayak terlebih dahulu. Kemudian ada setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam, dan ini juga diayak juga teman-teman ya, supaya tidak bergerindil. Sudah selesai, ini aku aduk sampai tercampur merata. Teman-teman sambil menonton jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini pakai balonis aja sudah tercampur rata seperti ini. Lanjut aku masukkan 10 sendok makan minyak goreng atau minyak masak. Pastikan minyaknya masih baru ya. Ini kemudian diaduk sampai rata. Teman-teman, gampang banget ya cara bikinnya. Ini udah selesai loh. Kemudian ini tinggal kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dia tuh nggak encer banget, tapi dibilang kental banget juga enggak. Cuman memang dia sedikit berat ya teksturnya. Nah, kalau teman-teman punya di rumah boleh tambahin choco chip. Karena anak aku tuh nggak terlalu suka pisang, jadi aku tambahkan choco chip biar dia lebih semangat makan bolu pisangnya nanti. Kalau ada juga teman-teman boleh tambahkan potongan keju, atau kalau mau polosan tanpa seperti ini juga boleh banget. Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya ini aku pakai loyang puding seperti ini ukuran 16 cm teman-teman. Ini aku olesi menggunakan minyak goreng. Nah kalau misalkan teman-teman mau pakai olesan Carlo juga boleh aja, bebas aja. Cuman ini aku pilih cara yang paling simple supaya teman-teman yang baru belajar baking kayak aku bisa tetap recook di rumah. Nah teman-teman, ini udah masuk semua. Kemudian ini aku ratakan dan aku bersihin sebentar dan aku ketuk-ketuk supaya udaranya keluar ya, biar nggak banyak pori-pori. Selanjutnya aku kukus selama 20-25 menit atau sampai matang dengan api sedang cenderung ke kecil. Kalau teman-teman pakai kukusan atau dandang seperti aku, boleh tutupnya dilapisi dengan serbet ya. Ini dikukus 23 menit teman-teman. Nah, sudah mengembang naik ya. Dan ini aku mau tes tusuk dulu sebelum diangkat. Kalau lidinya tidak kotor atau tidak ada yang menempel, tandanya bolunya sudah matang. Nah teman-teman, ternyata tidak ada yang menempel. Ini tandanya sudah matang, waktunya diangkat. Ini dia teman-teman, sudah matang. Wow, hasilnya mengembang ya, dan dia tuh lihat lembut banget.
Kemudian ini aku keluarkan dari cetakan, dan mengeluarkannya pun juga gampang banget ya teman-teman. Walaupun dia cuma pakai minyak goreng diolesin, tapi nggak nempel sama sekali. Ini dia teman-teman hasilnya. Dan untuk choco chipnya lihat, itu dia nggak jatuh semua ke bawah ya, jadi ada di bagian tengahnya juga. Dan hasilnya juga sangat menul ya teman-teman, besar, walaupun dia hanya 2 butir telur dan tanpa SP. Dan menurut aku teman-teman, untuk teman-teman yang kurang suka sama pisang, recommended bikin resep ini di rumah, karena rasanya tuh kalau dibilang kuat banget enggak, tapi aroma pisangnya tuh masih kerasa banget, apalagi kalau gigit potongan pisangnya itu enak dan lumer di mulut. Ini dia teman-teman, pas aku potong dia juga tuh lembut dan gak berat ya, jadi gak bantet gitu ya, ini ngembang. Dan rasanya juga manisnya pas, enak, gak seret di tenggorokan. Cara bikin juga gampang banget. Dirikuk yuk di rumah. Kalau dirikuk jangan lupa di tag Instagram aku di @novichandra. Jualan atau ide cemilan. Yuk kita lihat gimana cara bikin. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Di sini ada gula pasir sebanyak 180 gram. Kalau teman-teman kurang suka sama manis, boleh dikurangin 30 gram ya. Kalau suka boleh ditambah 20 gram, jadi total 200 gram. Untuk selanjutnya ada tepung maizena 25 gram, ada kayu manis bubuk 1 sendok teh, margarin dicairkan sebanyak 200 gram, dan ini untuk pisangnya 500 gram tanpa kulit. Susu cair 6 sendok makan, dan di sini ada telur juga 4 butir ukuran sedang. Kemudian ada tepung terigu sebanyak 300 gram, dan aku juga pakai baking powder dan soda kue masing-masing 1 sendok teh. Juga ada vanili bubuk sebanyak setengah bungkus aja teman-teman, dan ada garam 1/4 sendok teh. Itu dia teman-teman bahan-bahannya. Untuk langkah pertama di sini aku akan menghaluskan pisangnya menggunakan garpu, boleh juga menggunakan blender. Tapi aku lebih suka kalau nanti pas dimakan kuenya tuh pas udah matang itu ada potongan-potongan pisangnya gitu teman-teman. Jadi rasanya tuh lebih enak gitu ya. Makanya dihalusinnya pakai garpu seperti ini. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Ini sudah tercampur, sudah halus. Ini aku tambahkan 6 sendok makan susu cair. Kalau nggak ada susu UHT boleh menggunakan susu bubuk yang dilarutkan dengan air ya. Ini aku aduk sampai benar-benar rata. Untuk pisang yang aku gunakan teman-teman, ini jenis pisang uli kalau di tempat aku namanya, atau pisang ketan, atau teman-teman kalau mau yang lain boleh. Yang penting ketika dikukus pisangnya tidak timbul rasa pahit ya teman-teman. Boleh pakai pisang jenis apa aja. Ini sudah selesai, aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini aku siapkan gula pasir 180 gram. Kemudian aku masukkan 4 butir telur. Ini ukuran sedang, dan ini fresh ya teman-teman, dan juga ini suhu ruang. Aku mixer menggunakan kecepatan paling tinggi selama 5-6 menit. Ini tanpa SP. Kalau teman-teman ternyata kurang yakin dengan telur yang teman-teman gunakan, boleh tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh aja. Ini aku tanpa SP sama sekali ya teman-teman. Ini di mixer sampai mengembang. Karena biasanya kalau pakai SP tuh putih kental berjejak, tapi ini nggak perlu ya teman-teman. Ini masih agak cair seperti ini. Untuk jelasnya teksturnya itu jadi seperti ini nih teman-teman. Nah teman-teman, dia masih ada buihnya, dan ketika diangkat tuh dia masih turun gitu ya, nggak meninggalkan jejak seperti ini ya teman-teman. Kemudian ditambahkan 1 sendok teh baking powder dan soda kue, 1/4 sendok teh garam, dan juga maizena 25 gram, dan juga kayu manis bubuk 1 sendok teh. Untuk kayu manis bubuk opsional, kalau misalkan kurang suka boleh di skip, tapi pisang dan kayu manis bubuk menurut aku itu join paling enak kalau misalkan dibikin kue. Ini diaduk pelan-pelan aja biar nggak turun adonan telurnya ya. Kemudian ini masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram.
Ini diayak terlebih dahulu. Untuk tepung terigunya dimasukkan perlahan ya teman-teman. Ini aku aja dibagi 3 supaya dia nggak berat, jadinya nggak turun terlalu banyak gitu ya untuk adonannya. Kemudian ini aku masukkan untuk tepung terigunya yang kedua. Nah teman-teman, sambil menonton jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini sudah lumayan tercampur tapi belum masuk semua. Ini aku masukkan yang terakhir ya teman-teman. Nggak perlu terlalu tercampur karena masih ada cairan yang akan dimasukkan ya. Aku masukkan juga ini vanili bubuk bersama tepung terigunya. Untuk vanilinya setengah bungkus aja karena sudah pakai kayu manis. Teman-teman kalau suka boleh 1 bungkus ya. Ini aku aduk perlahan teman-teman, dan cara mengaduknya begini ya, diaduk balik, dan juga untuk wadahnya ini sedikit diputar seperti ini supaya bagian samping-sampingnya juga itu ikut ke bawah ya. Selanjutnya aku masukkan margarin cair. Ini margarinnya cair seperti ini ya teman-teman, jadi jangan terpisah ya. Masih kental begini, ini nantinya membuat kuenya tuh makin moist gitu ya. Ini aku aduk perlahan. Kemudian aku masukkan kembali untuk margarin sisanya. Nah teman-teman, untuk bolu pisang ini tuh kalau teman-teman bikin itu tahan sampai 3-4 hari di suhu ruang ya teman-teman, tapi ditutup ya dengan tempat atau wadah yang rapat. Selanjutnya ini aku masukkan pisang yang sudah dicampur susu tadi. Ini dibagi 2 ya. Ini dimasukkan, dan jangan lupa untuk mengaduknya juga tetap pelan-pelan aja, santai aja gitu, jangan keburu-buru. Kemudian selanjutnya ini aku masukkan kembali untuk pisangnya. Kalau teman-teman suka boleh gula pasirnya 50-50 dicampur dengan gula palem. Itu akan membuat teksturnya dan aromanya itu jadi bertambah. Teksturnya jadi lebih lembut dan aromanya jadi lebih wangi teman-teman. Tapi di sini aku nggak pakai ya, stok di rumah lagi kosong. Cuman begini aja juga udah enak banget kok, tenang aja. Nah teman-teman, ini dicampur sampai benar-benar merata. Pelan-pelan aja seperti ini ya teman-teman. Untuk teksturnya sendiri ini memang agak berat ya, karena kita pakai pisangnya banyak banget. Ini aku sisir di bagian samping supaya semuanya tercampur merata. Ini sudah lumayan merata nih teman-teman. Untuk teksturnya nih ya, ini aku perlihatkan dari dekat seperti ini ya. Jadi lihat, masih ada potongan-potongan pisangnya ya, kelihatan banget ya. Dan ini tuh nggak encer, jadi agak kental seperti ini ya, dan agak berat. Nggak apa-apa, nggak bakal bantet insya Allah. Ini sudah selesai, ini sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku siapkan olesan untuk loyang. 1 sendok makan margarin, minyak goreng, dan juga tepung terigu ini dicampur sampai rata. Kemudian nanti dioleskan ke loyang yang akan digunakan. Untuk loyang aku gunakan itu loyang chiffon cake ukuran 22 cm. Teman-teman boleh menggunakan loyang lain, tapi usahakan loyang yang dalam seperti ini ya, karena kan kita pakai baking powder, takutnya mengembang dan luber nantinya. Ini sudah selesai, waktunya dimasukkan ke dalam loyang untuk adonannya. Ini dipanggang di suhu 180 derajat di 20 menit pertama menggunakan api bawah, kemudian disambung menggunakan api atas bawah 20 menit selanjutnya. Kalau teman-teman rasa kurang kering di bagian atas, boleh untuk api atas saja, di menit terakhir ditambah lagi 5 menit. Jadi untuk pemanggangannya sekitar 42 menitan gitu ya. Ini tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Untuk topping ini opsional aja, aku tambahkan keju parut dan juga slice dari pisangnya. Untuk potongannya segini ya teman-teman, jadi jangan terlalu tebal. Nah cara memasukkannya begini, rada ditekan sedikit ke dalam,
seperti ini, biar dia nempel gitu ya, tapi nggak tenggelam. Insya Allah kalau caranya begini teman-teman, pisangnya nggak akan tenggelam. Nah ini sudah siap teman-teman, ini tinggal aku panggang aja. Jangan lupa untuk ovennya disiapkan, dipanaskan terlebih dahulu 5-10 menit sebelum digunakan. Aku panggang dulu ya. Nah ini sudah aku tes tusuk dan sudah tidak ada yang menempel pada tusukan, tandanya sudah matang. Ini sudah waktunya untuk diangkat. Nah teman-teman, ini dia bolu pisangnya sudah matang, wanginya harum banget, wangi kayu manis dan juga pisang yang dipanggang bikin wangi dan gak sabar banget pengen gigit sebenarnya. Ini tinggal dikeluarkan dari loyang aja teman-teman, tapi tunggu agak dingin sedikit ya, karena ini loyangnya loyang sifon jadi agak susah nih teman-teman. Oke, setelah dikeluarkan dari loyang, teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian luarnya itu garing dan dia tuh pas banget ya untuk suhunya, kelihatan rata untuk warnanya golden brown dari atas sampai ke bawah. Nah ini aku akan perlihatkan di bagian bawahnya, tapi ini masih agak panas teman-teman. Kalau teman-teman bikin, nunggu agak dingin dulu ya, baru dipindahkan dari cooling rack. Ini dia teman-teman untuk di bagian bawahnya. Nah sama ya, warnanya rata, cantik banget golden brown. Tapi mohon maaf teman-teman, ini aku nggak potong karena aku mau buat ini untuk hantaran main ke tempat saudara, jadinya nggak aku potong. Ini aku packing menggunakan mika ukuran 22 cm. Nah biasanya kalau untuk dijual juga ini aku tambahkan kertas roti untuk di bagian belakangnya supaya lebih rapih aja gitu ya. Ini aku balik. Ini setelah ini udah selesai, jadi tinggal tunggu dingin aja, kemudian langsung di strapless di bagian kiri dan kanan dari mikanya ini. Itu dia teman-teman resepnya, silahkan dipraktekkan di rumah. Kalau dipraktekkan silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya menghibur teman-teman dan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.